Hai semua, pagi ini gua baru baca berita mengenai Prabowo Subianto. Wah, di mana ini ada berita mengenai kekhawatiran dari para pelaku pasar yang menganggap ini, mereka khawatir menganggap Prabowo ini nggak akan kredibel dalam mengelola APBN. Nah, isu akan melonjaknya rasio utang terhadap PDB atau produk domestik bruto ini dalam anggaran APBN di tahun 2025 atau saat menjabatnya Prabowo Subianto nanti, ini sempat mempengaruhi sentimen para pelaku pasar keuangan di dalam negeri. Ya, gimana ya? Bisa kita nilai bahwa penjelasan dari tim presiden terpilih ya, Prabowo ini masih belum cukup bisa menenangkan pasar. Meskipun ya tim sinkronisasi Prabowo ini telah melakukan penegasan komitmennya untuk bisa menjaga defisit anggaran di bawah 3% katanya. Pasar tapi masih mengkhawatirkan besarnya utang jatuh tempo di tahun 2025 yang saat ini mencapai 800,33 triliun. Kekhawatiran utama pasar adalah potensi melebarnya defisit akibat risiko pengelolaan APBN yang nggak kredibel. Terutama saat nanti jatuh tempo utangnya ini sangat tinggi jatuhnya. Nah, defisit anggaran di tahun 2025 diproyeksikan berada di kisaran 2,29% hingga 2,82% dari PDB. Nah, hal ini akan membuat ruang untuk penyesuaian dan perancangan ulang anggaran melalui skema APBN perubahan menjadi sangat sempit. Jika Prabowo berkomitmen untuk menjaga defisit nggak lebih dari 3%, maka ruang penyesuaian fiskal yang tersisa ini sekitar 1,2% dari PDB. Defisit anggaran yang berada pada kisaran 2,29 sampai 2,82% dari PDB ini akan membuat ruang penyelesaian dan perancangan ulang untuk anggaran ini jadi sangat terbatas. Dengan komitmen menjaga defisit di bawah 3%, Prabowo hanya memiliki ruang fiskal penyesuaiannya sebesar 1,2% dari PDB. Nah, situasi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan para pelaku pasar mengenai kemampuan pemerintahan Prabowo nanti dalam mengelola APBN dengan baik dan menjaga stabilitas fiskal di tengah tingginya beban utang yang jatuh tempo. Pasar membutuhkan kejelasan lebih lanjut ya mengenai strategi yang akan diambil oleh pemerintahan baru untuk mengatasi tantangan fiskal ini. Kita sama-sama harus menyoroti bahwa pentingnya transparansi dan kredibilitas dalam pengelolaan anggaran sebuah negara ini, ya kan? Karena apa? Nanti pasar akan jauh lebih tenang jika ada transparansi dan kredibilitas yang kuat dalam pengelolaannya. Pemerintah ya perlu memberikan penjelasan yang lebih rinci dan meyakinkan terkait langkah-langkah yang akan diambil untuk menjaga stabilitas fiskal. Nah, pemerintah nanti di bawah pemimpinan Prabowo ini diharapkan dapat segera merumuskan dan mengkomunikasikan strategi fiskal yang komprehensif untuk bisa menangani utang yang jatuh tempo dan juga menjaga defisit anggaran tetap under control. Hal ini penting untuk memulihkan kepercayaan di pasar dan juga memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ya kan? Jangan nanti masalah bagi-bagi apa semua, bagi-bagi posisi, bagi-bagi kue, itu malah memperunyam semua gitu loh. Karena apa ya, ya kita udah tahu lah BUMN kita aja sekarang udah anjlok, ya kan? Belum tahu mau nanti ke depannya gimana. Masalah data-data kita aja juga bermasalah. Jadi kekhawatiran pasar itu seperti itu juga. Bener nggak nih, bisa nggak nih nanti, ya kan? Ya bener nggak bener kita tunggu aja nanti, kita lihat aja nanti ke depannya.